Apun, Prof. Ya, Ting- gimana sudah bergabung yang pemakalan, Pak? Tinggal 2 orang, Bu Prof. Oh iya, kalau pemakalan sudah bergabung, boleh kita mulai saja, Pak. Saya, Prof. Oh iya, oke, baik, kita mulai saja. Insya Allah yang lain akan menyusul ya bergabung di forum ini. Ya, Baik, Prof. saya akan memberikan mukadimah dulu sebelum kita persilakan ke pemakalan untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Syukur alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk mata kuliah Sejarah Dunia Islam Modern. Maaf, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia ya. Mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Mudah-mudahan materi hari ini banyak memberikan pembelajaran bagi kita, bahkan mungkin ada inspirasi-inspirasi bagi kita sebagai anak bangsa ya. Dan mungkin materinya juga ibrah-ibrahnya bisa kita nanti akan terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan insya Allah mudah-mudahan perkuliahan hari ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita mengirim selawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik yang telah Allah utus untuk kita semua. Akhlak beliau luar biasa dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak atau akhlak beliau. Baik, langsung saja kita persilakan kepada pemakalah hari ini, Bapak Muhammad Farid Wajidi untuk menyampaikan materinya dan mohon kiranya Bapak Ibu memperhatikan atau memfokuskan perhatiannya untuk nanti kita akan mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin akan memberikan klarifikasi terkait dengan materi kita hari ini. Tapi Pak Farid dipersilakan Pak. Terima kasih, Bu Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqi hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi halkihi, Muhammadin rasulihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bu Prof dan teman-teman sekalian yang sudah ada di ruang Zoom, Bismillah, kali ini, sore hari ini, saya mendapatkan giliran presentasi untuk mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dengan topik tentang Partai Nasional Indonesia, menyangkut latar belakang dan tujuan, arah perjuangan, dan upaya membentuk fondasi negara, serta dinamika organisasi dalam tubuh Partai Nasional Indonesia. Ya, sebagai pengantar, langsung saya membacakan bab 1 pendahuluan, bagian A latar belakang, bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan itu merupakan rangkaian panjang perlawanan terhadap kolonialisme yang telah dilakukan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun perjuangan politik. Memasuki awal abad ke-20, pola perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Jika sebelumnya perlawanan terhadap penjajah lebih bersifat lokal dan kedaerahan, maka pada periode ini mulai muncul gerakan-gerakan nasional yang terorganisir dengan tujuan yang lebih luas, yaitu membebaskan seluruh bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari lahirnya kelompok intelektual pribumi yang memperoleh pendidikan Barat, Hindia Belanda, sebagai dampak dari pelaksanaan politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1901. Politik etis yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan ternyata melahirkan kelompok terpelajar
yang memiliki kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sebagai dampak dari kolonialisme. Kaum terpelajar ini kemudian menjadi motor penggerak lahirnya berbagai organisasi modern seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, Sarekat Islam 1912, Indische Partid yang berdiri pada tahun 1912, Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912, Perhimpunan Indonesia, dan berbagai organisasi lainnya yang berupaya membangkitkan kesadaran kebangsaan masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai organisasi tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia, sebagian besar masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ada organisasi yang lebih berorientasi pada sosial dan pendidikan. Ada pula yang masih memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Di tengah perkembangan tersebut muncul kebutuhan akan sebuah organisasi politik yang secara tegas menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan utama perjuangannya. Situasi politik internasional juga turut mempengaruhi perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 menunjukkan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa. Selain itu, munculnya gerakan nasionalisme di berbagai negara Asia dan Afrika juga turut memberikan inspirasi bagi kaum pergerakan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa kolonialisme bukanlah sesuatu yang abadi dan dapat dilawan melalui perjuangan yang terorganisir. Dalam konteks inilah, Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat PNI lahir sebagai salah satu organisasi politik terpenting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno bersama sejumlah tokoh nasional muda seperti Gatot Mangkupraja, Maskun, Supriyadinata, Ishak Cokro Adisuryo. Sebelum menggunakan nama Partai Nasional Indonesia, organisasi ini dikenal dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian mengalami perubahan bentuk dan orientasi menjadi partai politik yang lebih tegas dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kelahiran PNI merupakan respon terhadap kondisi rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah tekanan kolonialisme Belanda. Sistem pemerintahan kolonial tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menempatkan rakyat pribumi pada posisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat rendah. Kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap pemerintahan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin memperkuat semangat perlawanan terhadap penjajah. Di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI mengembangkan ideologi nasionalisme yang bertujuan membangun kesadaran rakyat Indonesia sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama. Nasionalisme yang dikembangkan oleh PNI tidak didasarkan pada kesukuan, agama, maupun daerah tertentu, melainkan pada kesadaran kolektif sebagai bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, PNI berusaha menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam satu gerakan nasional yang bertujuan pada kemerdekaan Indonesia. Salah satu karakteristik utama perjuangan PNI adalah sikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Berbeda dengan organisasi lain yang masih bersedia bekerja sama dengan kolonial Belanda melalui lembaga-lembaga resmi seperti Volkskrant, PNI menolak segala bentuk kerjasama yang dianggap dapat memperkuat kekuasaan kolonial. Bagi PNI, kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang mandiri dan tidak bergantung pada belas kasihan pemerintah kolonial penjajah.
Selain memperjuangkan kemerdekaan, PNI juga berusaha membangun fondasi ideologis bagi bangsa Indonesia melalui berbagai pidato, tulisan, kegiatan pendidikan politik. Soekarno memperkenalkan konsep nasionalisme, demokrasi, anti-imperialisme, dan keadilan sosial yang kelak menjadi unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan sejarahnya, PNI mengalami berbagai tantangan. Pemerintah kolonial Belanda menganggap perkembangan PNI sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kekuasaan kolonial. Akibatnya, para pemimpin PNI menjadi sasaran pengawasan, penangkapan, dan berbagai bentuk tekanan politik. Pada tahun 1929, Soekarno bersama tokoh PNI ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial. Meskipun demikian, tindakan represif tersebut tidak mampu menghentikan penyebaran ide-ide nasionalisme yang telah ditanamkan oleh PNI di kalangan rakyat. Kemudian berikutnya rumusan masalah. Di sini ada 3 bersama dengan tujuan penulisannya juga 3. Kemudian manfaat penulisan, manfaat akademis, manfaat historis, dan manfaat praktis. Lanjut ke bab 2 pembahasan. Bagian A, latar belakang dan tujuan berdirinya Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia merupakan salah satu organisasi politik yang memiliki peranan sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Kehadirannya pada tahun 1927 menandai fase baru perjuangan bangsa yang semakin terorganisir, modern, dan berorientasi pada pencapaian kemerdekaan. Berbeda dengan sebagian organisasi sebelumnya yang masih berfokus pada perbaikan sosial, pendidikan, atau kepentingan kelompok tertentu. PNI secara tegas menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan utama perjuangannya. Lahirnya PNI tidak dapat dilepaskan dari perkembangan nasionalisme Indonesia yang menguat sejak awal abad ke-20. Munculnya kaum terpelajar akibat politik etis telah melahirkan generasi baru yang memiliki kesadaran politik dan kemampuan intelektual untuk mengkritik sistem kolonial. Pada saat yang sama, kondisi rakyat Indonesia di bawah pemerintah kolonial Belanda masih sangat memprihatinkan. Sistem ekonomi kolonial menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi secara besar-besaran. Situasi tersebut mendorong lahirnya berbagai gerakan nasional yang berupaya membangkitkan kesadaran rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam konteks inilah, Insinyur Soekarno bersama sejumlah tokoh muda nasionalis mendirikan Partai Nasional Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Tujuan utama PNI adalah mencapai kemerdekaan Indonesia melalui kekuatan bangsa sendiri. Organisasi ini menolak ketergantungan pada pemerintah kolonial dan menekankan pentingnya perjuangan rakyat yang mandiri. Bagi Soekarno, kemerdekaan bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan asing, tetapi juga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, perjuangan PNI tidak hanya berorientasi pada aspek politik, tetapi juga mencakup pembebasan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan sosial. Salah satu gagasan penting yang berkembang dalam tubuh PNI adalah konsep marhainisme. Istilah marhain diperkenalkan oleh Soekarno untuk menggambarkan rakyat kecil Indonesia yang hidup dalam kondisi tertindas akibat sistem kolonial dan kapitalisme. Melalui konsep ini, PNI berusaha membangun ideologi perjuangan yang berpihak kepada rakyat kebanyakan dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama perjuangan nasional. Bagian B, arah perjuangan PNI. Sejak awal berdirinya, PNI memiliki arah perjuangan yang jelas dan tegas, yaitu menempatkan kemerdekaan nasional sebagai tujuan tertinggi yang harus dicapai melalui perjuangan politik yang terorganisir. Berbeda dengan kelompok moderat yang masih berharap memperoleh perubahan melalui kerjasama dengan Belanda, PNI memilih jalur non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.
Nasionalisme sebagai dasar perjuangan PNI. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia harus membangun kesadaran bahwa mereka merupakan satu bangsa yang memiliki nasib dan tujuan yang sama. Kesadaran ini sangat penting karena pada masa kolonial, masyarakat Indonesia masih terpecah berdasarkan suku, agama, kerajaan, dan daerah masing-masing. Melalui berbagai pidato dan tulisan, para pemimpin PNI berusaha menanamkan semangat kebangsaan kepada masyarakat. Nasionalisme yang dikembangkan PNI bersifat inklusif dan terbuka, yaitu nasionalisme yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan agama, suku, bahasa maupun status sosial. Konsep tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia yang kemudian diwujudkan dalam semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Jadi salah satu ciri khas perjuangan PNI adalah sikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa kerjasama atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial hanya akan memperkuat sistem penjajahan dan menghambat perjuangan kemerdekaan. Melalui strategi tersebut, PNI berhasil menarik simpati masyarakat luas yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemungkinan memperoleh kemerdekaan melalui jalur kompromi dengan pemerintah kolonial. Yang ketiga, pendidikan politik bagi rakyat. PNI sejak awal menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dapat berhasil tanpa adanya rakyat yang memiliki kesadaran politik. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu program utama PNI. Para kader PNI secara aktif mengadakan rapat umum, kursus politik, diskusi dan penerbitan media massa untuk menyebarkan gagasan nasionalisme kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan membangun kesadaran bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa dan hanya dapat dicapai melalui persatuan serta perjuangan bersama. Yang keempat, persatuan nasional sebagai kekuatan utama. PNI memandang persatuan nasional sebagai syarat mutlak bagi keberhasilan perjuangan kemerdekaan. Karena itu, PNI berusaha menghapus sekat-sekat primordial yang dapat menghambat persatuan bangsa. Organisasi ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengutamakan identitas sebagai bangsa Indonesia dibandingkan identitas kedaerahan atau kelompok tertentu. Kemudian, bagian C, upaya PNI dalam membentuk fondasi negara Indonesia. Selain memperkuat kemerdekaan politik, PNI juga memberikan kontribusi besar dalam membangun dasar-dasar pemikiran yang kelak menjadi fondasi negara Indonesia. Pertama, membangun kesadaran kebangsaan. Sebelum munculnya gerakan nasionalisme modern, sebagian masyarakat Indonesia masih mengidentifikasi dirinya berdasarkan daerah atau kelompok etnis tertentu. PNI berusaha mengubah pola pikir tersebut dengan menanamkan kesadaran bahwa seluruh penduduk Nusantara merupakan bagian dari satu bangsa yang sama. Kesadaran kebangsaan ini menjadi dasar bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melampaui batas-batas kesukuan dan kedaerahan. Yang kedua, menanamkan prinsip kedaulatan rakyat. PNI berusaha menegaskan bahwa rakyat merupakan pemilik sah kekuasaan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pemerintahan harus dibangun atas dasar kehendak rakyat dan bukan berdasarkan kekuasaan kolonial atau kelompok tertentu. Yang ketiga, menumbuhkan semangat anti-kolonialisme. PNI secara konsisten menolak segala bentuk penjajahan dan eksploitasi. Sikap anti-kolonialisme yang dikembangkan PNI tidak hanya ditujukan kepada Belanda, tetapi juga terhadap segala bentuk penindasan bangsa atas bangsa lain. Yang keempat, mengembangkan konsep keadilan sosial. Dalam berbagai pidatonya, Soekarno menekankan bahwa kemerdekaan harus diikuti dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang merdeka tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada kelompok elit,
tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Yang kelima, kontribusi terhadap perumusan ideologi bangsa. Banyak pemikiran yang berkembang dalam tubuh PNI, kemudian menjadi bagian dari ideologi nasional Indonesia, seperti konsep nasionalisme, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang diperjuangkan oleh PNI memberikan pengaruh besar terhadap proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian D, dinamika organisasi Partai Nasional Indonesia. Perjalanan PNI sebagai organisasi politik tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi sepanjang sejarahnya. Pertama, perkembangan organisasi yang pesat. Bahwa sejak didirikan pada tahun 1927, PNI berkembang dengan sangat cepat. Bahkan dalam waktu singkat telah berhasil membentuk cabang di berbagai daerah dan menarik ribuan anggota dari berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, penangkapan pemimpin PNI. Keberhasilan PNI dalam membangun kesadaran politik rakyat menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya pada akhir tahun 1929, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial. Yang ketiga, pembubaran PNI tahun 1931. Tekanan politik yang semakin kuat menyebabkan PNI mengalami kesulitan dan dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Pada tahun 1931, PNI akhirnya dibubarkan sebagai langkah strategis untuk menghindari tindakan represif yang lebih besar dari pemerintah kolonial. Meski begitu, meskipun dibubarkan, gagasan dan semangat perjuangan PNI tetap hidup di kalangan rakyat Indonesia. Yang keempat, munculnya Partindo dan PNI baru. Setelah pembubaran PNI, para tokohnya mendirikan organisasi politik baru. Kelompok yang dipimpin Soekarno mendirikan Partindo atau Partai Indonesia, sedangkan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia yang kemudian dikenal sebagai PNI baru. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua organisasi tersebut tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, pengaruh pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, nama PNI kembali digunakan sebagai partai politik yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik nasional. Pada era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, PNI menjadi salah satu kekuatan politik utama yang mendukung gagasan nasionalisme dan persatuan bangsa. Keberadaan PNI dalam berbagai periode sejarah tersebut menunjukkan bahwa PNI memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan dinamika politik Indonesia modern. Terakhir, bab 3, kesimpulan. Penutup. Bagian A, kesimpulan. Partai Nasional Indonesia merupakan salah satu organisasi politik yang memiliki posisi penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kehadirannya pada tahun 1927 di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno menandai lahirnya sebuah gerakan politik nasional yang secara tegas menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan utama perjuangannya. Hal ini berbeda dengan sejumlah organisasi pergerakan sebelumnya yang lebih menekankan aspek sosial, pendidikan, atau kepentingan kelompok tertentu. PNI tampil sebagai partai politik modern yang mengusung nasionalisme Indonesia sebagai ideologi perjuangan. Latar belakang berdirinya PNI tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda. Ketidakadilan dalam bidang ekonomi, diskriminasi sosial, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya kesempatan politik bagi rakyat pribumi mendorong munculnya kesadaran nasional di kalangan kaum terpelajar Indonesia. Selain itu, perkembangan gerakan nasionalisme di berbagai belahan dunia turut memberikan inspirasi bagi para tokoh pergerakan Indonesia
untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui organisasi yang lebih terstruktur dan berorientasi nasional, berskala nasional. Tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka melalui kekuatan bangsa sendiri. Organisasi ini, PNI ini, menolak ketergantungan kepada pemerintah kolonial dan menekankan pentingnya kemandirian bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri. Dalam arah perjuangannya, PNI mengembangkan strategi non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. PNI meyakini bahwa kerjasama dengan pemerintah kolonial hanya akan memperpanjang usia penjajahan dan menghambat terwujudnya kemerdekaan nasional. Kontribusi PNI terhadap pembentukan fondasi negara juga sangat besar. PNI berperan penting dalam menanamkan kesadaran kebangsaan yang melampaui batas-batas kesukuan, agama, dan kedaerahan. Dalam perjalanan organisasinya, PNI mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan kompleksitas perjuangan nasional pada masa kolonial. Pertumbuhan organisasi yang sangat cepat menunjukkan dukungan besar rakyat terhadap ide-ide yang diperjuangkan nasionalisme. Ya, ide-ide yang diperjuangkan oleh PNI. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda yang kemudian melakukan berbagai tindakan represif, termasuk penangkapan para pemimpinnya. Meskipun usia PNI periode pertama relatif singkat, pengaruhnya terhadap sejarah Indonesia sangat besar dan berkelanjutan. Melalui organisasi-organisasi penerus seperti Partindo dan PNI baru, serta mempengaruhi generasi pejuang berikutnya hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan setelah kemerdekaan, nama dan gagasan PNI tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan kehidupan politik Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Partai Nasional Indonesia bukan hanya sebuah organisasi politik dalam sejarah pergerakan nasional, tetapi juga merupakan salah satu kekuatan utama yang membentuk kesadaran kebangsaan, memperjuangkan kemerdekaan, serta meletakkan dasar-dasar ideologis dan politik bagi terbentuknya negara Indonesia modern. Kajian terhadap sejarah PNI memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses lahirnya nasionalisme Indonesia dan pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Berikutnya saran bagi dunia pendidikan, sejarah perjuangan PNI perlu terus diajarkan dan dikaji secara mendalam dalam lembaga pendidikan di semua tingkatan. Pemahaman terhadap sejarah PNI dapat memperkuat atau menambah wawasan kebangsaan, semangat nasionalisme, serta kesadaran historis generasi muda. Bagi peneliti dan akademisi, kajian mengenai PNI masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan melalui penelitian sejarah, politik, maupun pemikiran kebangsaan. Bagi generasi muda, semangat perjuangan para tokoh PNI sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman. Bagi pemerintah dan masyarakat, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PNI seperti persatuan nasional, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil perlu terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kehidupan kebangsaan, sejarah PNI mengajarkan bahwa kemerdekaan dan pembangunan bangsa hanya dapat dicapai melalui persatuan, kesadaran kolektif, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, semangat persatuan yang menjadi salah satu prinsip utama perjuangan PNI perlu terus dipelihara sebagai modal sosial dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, demokratis, dan bermartabat di tengah pergaulan dunia. Demikian Bu Prof dan teman-teman sekalian yang ada di ruang Zoom, pembacaan singkat makalah Partai Nasional Indonesia, latar belakang dan tujuan, arah perjuangan, dan upaya membentuk fondasi negara, serta dinamika organisasi yang terjadi di dalam tubuh PNI. Syukran wa jazakumullah khair. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid. Abe, Bapak Ibu yang bergabung dalam forum ini. Kita akan masuk pada sesi diskusi ya.
Ya, tapi mungkin saya ingin memberi ini dulu stressing yang sudah disampaikan oleh Pak Farid tadi, bahwa PNI itu adalah eh, partai yang Partai Nasional Indonesia, ya namanya, ya Partai Nasional Indonesia, yang kehadirannya memang cukup menggetarkan Belanda, ya, sehingga tadi Pak Farid menyampaikan bahwa partai ini tidak lama berdiri kemudian dia dibubarkan. Dia berdiri tahun 1927 dan dia dibubarkan tahun 1931, hanya 4 tahun. Tapi kendati pun sebetulnya cukup singkat, 4 tahun, tetapi keberadaan PNI cukup mampu menanamkan nasionalisme di masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kita mendengar Pak Farid menyampaikan bahwa gerakan ini cukup apa istilahnya, cukup aktif, ya, mendirikan cabang-cabangnya ke daerah-daerah, kemudian melakukan mobilisasi, melakukan pendidikan politik, ya, jadi apa istilahnya itu, uh, pendidikan politik yang ditanamkan oleh Partai Nasional Indonesia ini cukup tertanam di hati masyarakat, dan itulah nanti kemudian melahirkan uh, apa istilahnya, partai-partai atau gerakan-gerakan atau perkumpulan-perkumpulan yang kemudian juga sama tujuannya PNI, itu fokus untuk apa istilahnya, menghadapi kolonialisme. Dan tujuan utama PNI ini kan memang itu, ya, langsung memang tujuan utamanya adalah menghapuskan penjajahan, bahkan bukan hanya konteks Indonesia, bahkan seluruh. Bagi PNI nyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan itu kan tertuang nanti di Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu, ya, kalau pembubarannya tadi kan dia bubar, tapi kan kemudian melahirkan lagi partai baru. Ada Perindo, ya, memang saya tidak salah, yang dipimpin oleh Sartono, dan kemudian ada PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Saya kira itu mungkin stressingnya saja saya sampaikan untuk menyegarkan ulang kembali. Kita masuk pada sesi diskusi, saya kembalikan ke forum. Tapi siapa yang ingin mengawali mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Kita bergabung di forum ini hanya 4 orang, Di. Ada Pak Farid, sebagai Pemakala, ada Arjung, ada Tuti Wahyuni. Iya, Prof. Iya, oke. Tapi saya persilakan Arjung. Arjung mungkin ingin menanggapi, ingin memberi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, atau ingin memberikan kritikan mengenai tulisan ini. Saya persilakan di Arjun. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kalau kita putar otak kembali, kilas baliknya sejarah PNI itu memang benar-benar mengobarkan, dalam artian ini, perlawanan. Seandainya itu masih konsisten dan ada sampai hari ini, mungkin Indonesia berkembang. Tapi dulu, sebelum saya berpertanyaan, perlu digarisbawahi bahwa PNI, kalau kita bicara tentang PNI, tentu itu tidak terlepas daripada, pertama, misalnya pidato Soekarno 1927. Kemudian Takom, Orde Lama, Orde Baru. Adapun yang saya ingin pertanyakan, berarti terlalu materi. Kalau misalkan kita mau menulis ulang atau kita mau analisis tentang PNI, jadi riset penelitian, apakah kita mengacu pada pidato Soekarno atau pada sejarah atau buku sejarah kurikulum
pendidikan sekarang tuh di SMA misalnya, itu kan ada sedikit beberapa perbedaan versi. Jadi saya simpulkan pertanyaannya, ketika kemudian kita ingin menulis atau meriset tentang PNI itu sendiri, eh, kemana kita harus mengambil rujukan? Apakah kepada pidato Soekarno atau mengacu pada buku sejarah kurikulum SMA sekarang? Karena itu banyak diambil. Ya, oke. Mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, Tuti. Persilakan Tuti untuk mengajukan pertanyaan, Dek. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, setelah dibahas masalah PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno itu sendiri, saya teringat ini kita tahun 2013 atau 2014, saya pernah menonton film Soekarno itu sendiri. Jadi film Soekarno ini dia merupakan film yang berisi biografinya, kemudian mendeskripsikan perjalanan hidup Soekarno sejak dia masih muda, aktivitasnya dalam pergerakan nasional, kemudian pendirian PNI itu sendiri, hingga pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sebenarnya bagaimana kita dapat menilai keberhasilan Partai Nasional itu sendiri, sedangkan yang kita ketahui di sini bahwa PNI itu hanya bertahan sangat singkat, terbilang sangat singkat. Apakah dari kemerdekaan yang berhasil diraih atau dari kualitas bangsa yang terbentuk setelah kemerdekaan? Karena dia telah meninggalkan beberapa tentang politik, kemudian jadi setelah melihat berbagai film perjuangan kemerdekaan, mengapa PNI ini seringkali lebih dikenal melalui sosok Soekarno Oke. daripada dinamika organisasinya itu sendiri. Jadi apakah hal ini itu mempengaruhi cara masyarakat memahami bagaimana sejarah itu sendiri? Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi yang menarik ini mungkin ya kalau pertanyaan Tuti, bagaimana menilai keberhasilan PNI? Ya, sementara kalau kita lihat PNI kan cuma singkat sekali keberadaannya. Ya, kemudian mungkin yang lanjut pertanyaan lain lagi, mengapa PNI sangat identik dengan Soekarno? Ya, mengapa PNI sangat identik dengan Soekarno dibanding dengan dinamika PNI itu sendiri? Begitu ya pertanyaannya ya? Ya, oke, baik. Baik, langsung saja kita kembalikan ke Pak Farid. Mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaan-pertanyaan ini, Pak. Dipersilakan. Dua pertanyaan dulu, Bu Prof. Iya. Teman-teman bisa bantu juga Iya. menuliskan ulang pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oh iya, tolong dikirim ulang pertanyaan, Pak. Kalau Ya. pertanyaan Arjun tadi, Pak, jika meneliti tentang PNI, apakah merujuk kepada pidato Soekarno, ataukah kita merujuknya pada kurikulum SMA yang ada sekarang? Iya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Arjun dan Tuti Wahyuni atas pertanyaannya. Jadi terkait apa yang ditanyakan oleh Saudara Arjun, itu yang dimaksud tadi pidato Soekarno Indonesia menggugat ya.
Intinya tentang PNI itu sendiri, Pak, sejarah PNI. Ya, jadi Afwan Prof, saya kira ini satu dilema yang eh, menarik dikaji ya, dan sudah sering saya rasa kita hadapi, terutama oleh para pencinta sejarah maupun oleh para guru, eh, karena ini menyentuh ranah krusial dalam ilmu sejarah, menyangkut perbedaan antara sumber primer, kesaksian langsung dari pelaku sejarah, dan historiografi resmi. Saya menyebut isi buku sejarah dalam kurikulum karena itu umumnya diterbitkan atas rekomendasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka itu bisa kita nilai sebagai historiografi resmi atau sejarah yang ditulis versi pemerintah untuk kepentingan publikasi atau pendidikan di sekolah. Jadi untuk menentukan mana yang harus kita jadikan acuan sebagai sejarah yang benar, jawabannya mungkin tidak melulu melihatnya secara hitam putih, melainkan bergantung pada tujuan kita saat membaca atau mempelajarinya. Seperti misalnya jika kita mengacu kepada pidato-pidato Bung Karno sebagai sumber primer, eh, saya tertarik pada pidato Bung Karno yang dibukukan itu, judulnya Indonesia Menggugat pada tahun 1930, atau mungkin pada pidato peresmian PNI eh, sebagai sumber sejarah primer. Eh, Mengacu kepada sumber primer tersebut atau pidato Bung Karno tersebut, tentu kita akan mendapatkan ideologi murni. Di dalamnya ada semangat saman, emosi dan alasan langsung mengapa PNI itu didirikan, termasuk konsep awal Marhainisme eh, bisa dipelajari di situ. Ini tentu dapat kita sebut sebagai ruh asli dari PNI itu sendiri. Jadi eh, terkait sumber primer pidato Bung Karno tersebut tentu ada keterbatasannya. Tentu pidato tersebut bersifat subjektif dan politis. Pidato Soekarno dirancang untuk membakar semangat massa dan melawan kolonialisme, sehingga terkadang tidak memuat detail kronologis, termasuk kompromi politik di belakang layar atau kritikan terhadap kelemahan internal partai. Jadi, kapan harus mengacu pada sumber ini tentu memerlukan kajian dan penelitian. Memahami filsafat pemikiran politik Bung Karno atau menganalisis ideologi PNI secara tekstual dan kontekstual. Kemudian menyangkut kurikulum pembelajaran di sekolah sebagai sumber historiografi, dan tentu saja sebagai sumber sekunder yang disusun oleh sejarawan dan didesain tentu oleh pemerintah untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan karakter bangsa. Kelebihannya memberikan tentu struktur yang rapi dan garis waktu kronologisnya jelas, serta ada keterkaitan, di dalamnya ada pembahasan tentang keterkaitan PNI dengan organisasi pergerakan nasional lainnya, dengan Syarikat Islam atau Indis Party dalam narasi besar menuju kemerdekaan. Namun juga ada keterbatasannya. Informasi di buku sekolah tentu sengaja disederhanakan agar mudah dipahami siswa. Selain itu, kurikulum sekolah seringkali mengalami penyaringan atau sensor dan sifatnya politis, tergantung rezim yang berkuasa saat kurikulum itu dibuat. Misalnya narasi tentang Soekarno di era Orde Baru tentu berbeda narasinya di era Reformasi. Jadi saya kira ini pertanyaan Pak Arjun tentu terkait dengan bagaimana cara menemukan sejarah yang benar. Jadi
saya berpendapat bahwa sejarah yang objektif tidak selalu berada di salah satu pihak saja, melainkan bisa saja berada di tengah-tengah uh, metode kritik sumber. Jadi tentu kita sebagai pembelajar sejarah yang kritis, langkah terbaik adalah menggunakan kurikulum sekolah sebagai peta jalannya untuk tahu kronologis atau urutan peristiwa, lalu gunakan pidato-pidato Soekarno dan dokumen sesaman sebagai teropongnya untuk melihat isi pikiran pelakunya. Dengan mempertemukan keduanya, kita bisa melihat sejarah PNI secara utuh, baik sebagai suatu gagasan besar Bung Karno maupun sebagai fakta politik di lapangan. Sekira itu untuk menjawab pertanyaan Pak Arjun. Kemudian pertanyaan untuk menjawab Saudari Tuti Wahyuni terkait bagaimana menilai keberhasilan partai politik pergerakan PNI bentukan tahun 1927, apakah dapat dianggap sukses karena di satu sisi secara fakta historis usianya pendek, tadi disebut usianya singkat, namun di sisi lain kita juga harus mengukur pada terbentuknya kader-kader yang boleh dibilang sosok Soekarno baru yang melanjutkan perjuangan PNI. Ya, terkait pertanyaan ini, Prof, saya teringat pemilu multipartai pertama pasca reformasi tahun 1999 di masa pemerintahan Habibie. Di Pangkep saya jadi ketua PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang ketika pemilu itu dilaksanakan, itu pelaksananya adalah pengurus partai yang jumlahnya 48. Dan di antara 48 partai yang ikut pemilu, ada tiga partai yang namanya PNI. Jadi pemilu tahun 99 masih ada PNI yang ikut pemilu. Cuma PNI yang dimaksud di sini sudah mungkin boleh disebut dengan wajah baru, karena ada yang namanya PNI Marhainisme, ada namanya PNI Pro Marhaen, dan ada PNI apa lagi namanya? Ada namanya PNI Massa Marhaen. Jadi satu ada namanya PNI Supeni, PNI Pron Marhaen, dan PNI Massa Marhaen. Jadi pemilu tahun 99 masih menyisakan tiga partai PNI dengan wajah baru. Tentu ini di satu sisi mungkin dari perjalanan panjangnya PNI, tentu ini masih ada hubungannya dengan PNI yang pernah didirikan oleh Soekarno. Buktinya masih memakai istilah Marhaen. Jadi sudah sangat jauh jaraknya dari tahun 1927 ke pasca kemerdekaan tahun 1999 pasca reformasi. Jadi saya kira itu satu sisi keberhasilan PNI bentukan Soekarno, karena masih menyisakan kader-kader Soekarnois yang masih bertahan hingga di awal reformasi. Jadi meskipun waktunya singkat, di masa awal pembentukannya sebelum kemerdekaan, ternyata setelah kemerdekaan dan bahkan sampai setelah 32 tahun Orde Baru berkuasa, kemudian lanjut Orde Reformasi, bibit-bibit kader dari PNI Marhaen itu ternyata masih ada. Jadi saya kira itu Bu Prof.
jawab kedua pertanyaan dari teman tadi. Terima Iya, kasih. oke, makasih Pak. Baik, saya ingin menambah sedikit saja Pak Dik, untuk menambah saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Farid tadi. Kalau terkait dengan PNI sebagai objek sejarah, objek penelitian, betul ya Pak Farid tadi sudah menyampaikan bahwa kalau kurikulum itu sudah bagian dari historiografi Islam. Ya kan, jadi sudah disusun ya melalui metode penelitian sehingga sudah tersusun secara sistematis, kronologis penyampaiannya. Jadi itu sudah dalam bentuk sudah historiografi itu. Nah, sementara kalau pidatonya Soekarno dia menjadi sumber primer. Jadi keduanya saya kira dia berbeda ya. Kalau satu itu adalah historiografi atau penulisan sejarah, kalau pidatonya itu adalah sumber primernya. Nah, jadi saya kira jelas sekali di situ. Nah, bagaimana kedudukan posisi keduanya ketika kita akan menulis? Nah, maka yang kurikulum ini bisa saja kita merujuk kepada kurikulum itu menjadikannya juga sebagai sumber sekunder. Karena kalau primer kan pidatonya ya, jadi sumber sekunder. Bahkan kita bisa membantah itu, mengkritisi, bisa kita mengkritisi. Dan bisa juga kita menyetujui apa yang sudah disampaikan bahwa kebenaran-kebenaran seperti itu. Tapi untuk pidatonya sendiri, pidato ini menjadi sumber primer. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Farid bahwa selain pidatonya, tentu kita juga akan melihat pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang sejaman dengan dia, ya, organisasi-organisasi yang sejaman dengan dia, ya, untuk mengetahui secara komprehensif tentang bagaimana PNI ini ada. Ya. Nah, tapi sekali lagi catatannya mungkin bahwa dalam hal ini pemerintah menyusun kurikulum ini tentu dengan berbagai pertimbangan. Pertama, menyesuaikan dengan konteks pemikiran anak-anak SMA yang diajarkan materi ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tentu kurikulum ini hadir, historiografi ini disampaikan untuk bagaimana membangun nasionalisme di masyarakat anak-anak SMA sejaman dengan itu yang disuguhkan materi itu. Ya. Jadi saya kira itu seperti itu di Arjun. Kalau misalnya Arjun tertarik untuk meneliti tentang PEN ini, boleh menjadikan PEN ini sebagai rujukan, tapi sekali lagi dia hanya sumber sekunder. Ya, kembalilah ke primernya. Primernya apa? Ya, salah satunya primernya adalah pidato Soekarno itu. Karena dari pidato itu kita akan mengetahui bagaimana ide-ide pemikirannya. Kenapa mendirikan PNI? Ya, prinsip-prinsip utama dari PNI itu sendiri, ideologinya apa? Gitu kan? Itu kita akan melihat di situ dari pidato-pidato yang disampaikan, dan tentu harus didukung juga dengan sumber primer lainnya. Ya, karena kalau dalam sejarah itu kita butuh beberapa sumber primer ya yang saling mendukung. Ya, yang saling mendukung. Itu mungkin ya tambahan saja ini Pak Farid ya. Yang kedua, tututi bagaimana keberhasilan PNI. Nah, tentu sebuah organisasi tidak melulu kita langsung melihat hasilnya. Boleh jadi hasilnya jangka panjang. Jadi biasanya kalau sebuah organisasi atau pemikiran atau strategi-strategi yang dilakukan oleh tokoh, gerakan-gerakan dilakukan oleh tokoh, biasanya ada dua dampaknya. Dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya adalah mungkin membakar semangat nasionalisme untuk melawan penjajah. Jangka panjangnya apa? Sama juga nasionalisme bagi masyarakat Indonesia agar tetap mencintai Indonesia untuk mengisi kemerdekaan. Kita sudah merdeka, bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Jadi bukan berarti bahwa dia istilahnya setelah dibubarkan benar-benar tidak meninggalkan ini, tapi tentu ada. Pertama kita melihat setelah partai ini dibubarkan, kan berdiri partai PNI baru, berdiri Partindo nama yang lain. Dan bahkan seperti disampaikan Pak Farid tadi, bahwa
sampai sekarang sebetulnya pengaruhnya tetap ada. Buktinya di pemilih 1999 itu masih ada itu yang artinya apa? Itu apa istilahnya? Inspirasinya, kecintaannya, memorial tentang partai ini atau memorial tentang Soeharto itu masih tertanam kuat di hati masyarakat. Ya, walaupun mungkin hanya kelompok tertentu, tapi masih hidup, masih ada. Dan itu bisa dilakukan lagi oleh kelompok-kelompok yang mencintai PNI itu. Bisa lagi dihidupkan melalui mana? Melalui apa? Melalui sosialisasi, melalui gerakan-gerakan yang masif, ya, itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri sosok Soekarno sering sekali kan banyak dirujuki, banyak menjadi apa istilahnya, kalau orang membahas tentang nasionalisme sering orang merujuk ke beliau. Sering orang melihat ketika kebesaran Indonesia kemudian merujuk ke beliau bagaimana sikapnya menghadapi ketika beliau apa istilahnya berhalawat apa istilahnya ya ke luar negeri, bagaimana beliau menghadapi tekanan-tekanan luar negeri atau bagaimana beliau melakukan apa istilahnya kolaborasi atau kerjasama dengan negara-negara lain, ya sering itu dijadikan sebagai inspirasi sikapnya, karakternya. Walaupun memang pada sisi lain banyak juga hal-hal yang dianggap bahwa khususnya ya yang berkaitan dengan PKI ya sering kali dikaitkan bahwa beliau menjadi salah satu orang yang terlibat di situ. Tapi walaupun ini kan sebetulnya masih abu-abu karena masih para sejarawan masih tetap melakukan penelitian-penelitian ya terkait dengan bagaimana keberpihakan beliau kepada PKI atau tepatnya komunis. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke forum. Gimana Arjung dan Tuti mungkin ingin memberikan tanggapan balik lagi? Mungkin saya duluan. Ya, gimana Arjung? Kalau untuk saya sudah cukup jelas tadi. Iya, oke. Tuti gimana deh, Tuti? Terima kasih. Iya, oke. Baik, kita gimana Pak Farid, kita lanjut lagi Pak Di. Siapa tahu masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Masih ada Prof, kalau hal-hal yang ingin di... Ya, silakan Pak Farid. Ya, dari apa yang saya baca tadi Prof di makalah saya, itu PNI didirikan oleh Soekarno, itu kan tujuan utama adalah pencapaian kemerdekaan. Iya. Kemerdekaan Indonesia, membangun nasionalisme. Jadi setelah sekian rentang tahun Indonesia merdeka, kalau sekarang kan sudah usia kemerdekaan kita sudah 80 ya. Iya. Nah, kan dan masih saja ada marhainis sampai sekarang. Iya. Soekarnois sampai sekarang. Iya. Jadi apakah dulu waktu pemilu tahun 99 didirikannya PNI tersebut, apakah dapat dikatakan bahwa pendirian PNI tersebut sebetulnya sudah tidak layak menggunakan nama PNI, karena PNI kan sudah mencapai tujuan utamanya, kemerdekaan Indonesia. Ya. Iya. Sekarang kan eranya mengisi pembangunan. Iya. Kenapa di era yang sekarang saatnya mengisi pembangunan masih ada perjuangan partai yang tujuan pergerakannya itu mencapai kemerdekaan? Iya. Seperti itu. Iya, saya kira menarik ini. Ada yang ingin menjawab ini pertanyaan ini. Kenapa masih ada yang menggunakan itu ya? Padahal tujuan awal pendirian ini adalah mencapai kemerdekaan.
Kita sudah di era kemerdekaan, tetapi di zaman kita sudah merdeka, bahkan sudah jauh ya kita merdeka. Nama ini, partai ini masih ada yang menggunakan. Artinya dia menganggap kita belum merdeka dong ya. Ada yang menjawab ini kan? Kalau saya Pak, kita lihat ya prinsip-prinsip utama PNI. Yang pertama itu adalah self-help, berdikari, mengandalkan kekuatan sendiri. Kemudian ada non-kooperasi, menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian ada marhaenisme, ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil dan tertindas. Apakah setelah kita merdeka ini tidak dibutuhkan lagi? Ya, nah, itu pertanyaan baliknya. Apakah setelah kita merdeka, yang ini tadi prinsip utama PNI ini mengandalkan kekuatan sendiri atau berdikari ya. Kalau Pro bilang berdiri di atas kaki sendiri, non kooperasi khususnya tidak bekerja sama lagi dari kolonial Belanda. Atau kalau kita ibaratkan sekarang ya dengan negara-negara Eropa yang selalu mau mendikte kita ya, yang selalu mau menempatkan kita di telunjuknya. Kemudian marhaenis, ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil dan tertindas. Ya, Jadi saya saya kira kira- itu yang Ya. kalau yang itu Bu Prof masih perlu diperjuangkan. Ya, jadi tetap walaupun kita sudah merdeka ya, tetap ini dibutuhkan. Kita masih bahkan penjajah sekarang memang tidak secara vulgar kita melihat bahwa kita dijajah, tapi sebetulnya penjajah itu terus berjalan kalau saya lihat. Mana buktinya? Buktinya coba lihat orang-orang Barat, negara-negara Barat, negara-negara menyatakan lebih maju dibanding Indonesia. Mereka itu tidak mau Indonesia maju. Ya, mana buktinya mereka tidak mau Indonesia maju? Buktinya ya, ketika kita mau hilirisasi, ketika Indonesia tidak mau lagi mengimpor sumber daya alamnya, kan mereka marah. Mereka menggugat kita di WTO, kan? Itu artinya mereka belum ikhlas melepaskan kolonialismenya, ya. Belum ikhlas mereka membiarkan kita berdiri di atas kaki sendiri. Yang populer mungkin yang baru-baru ini ya, ketika IMF ingin mau meminjamkan uang ke Indonesia, dan Indonesia menolak, kan marah kan mereka ya. Kenapa? Karena kalau Indonesia menolak pinjaman, berarti Indonesia tidak butuh lagi mereka. Itu mereka tidak mau. Mereka mau kita tetap mengemis pada mereka, padahal mereka mengeruk kekayaan Indonesia. Nah itu. Mungkin yang tidak kalah ini tentang ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil dan tertindas. Ini masih berlaku sampai sekarang. Masyarakat Indonesia sendiri yang menindas rakyat kecil. Nah, itu ya. Itu mungkin yang terjadi juga. Jadi saya kira walaupun memang tujuan awal PNI itu adalah mencapai kemerdekaan Indonesia, tetapi dalam mencapai kemerdekaan itu asas mereka ini, dan ternyata asas itu masih terus diperjuangkan sampai sekarang, walaupun bukan atas nama PNI, ya, tetapi asas itu tetap diperjuangkan. Pidato berapi-api Prabowo itu selalu itu berdiri di atas kaki sendiri, selalu itu disampaikan. Ya gimana caranya berdiri di atas kaki sendiri? Salah satunya ya kekayaan Indonesia kita harus kelola sendiri, kita harus hilirisasi, ya. Sawit kita harus kelola sendiri. Dan ternyata Indonesia adalah negara yang kaya ya. Kita adalah negara kedua terbanyak mengimpor, bahkan pertama mungkin di dunia ya, mengimpor sawit itu. Ya, makanya ketika Indonesia tidak lagi mau mengimpor, dia bikinkanlah persoalan-persoalan negara barat untuk Indonesia. Dia buatlah kita kacau balau, dia buatlah kita saling seperti divide et impera. Istilahnya itu divide et impera. Istilahnya ya? Adu domba, Prof. Mengadu domba kan, mengadu domba.
mengadu domba orang Indonesia. Dia backing lah orang-orang supaya ini pemerintah, menekan pemerintah, memprotes terus pemerintah. Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak ada yang benar. Hah? Dan ini kita harus waspada ya, waspada dengan itu. Karena seperti itulah kenapa negara-negara Barat sangat antusias dengan hal seperti itu, karena mereka sudah terlanjur mendirikan pabrik-pabrik besar, pabrik raksasa di negaranya, hilirisasi. Tapi sumber daya alamnya tidak ada, maka caranya adalah mengambil dari Indonesia. Ya, dengan cara mengimpor, dengan membeli harga yang sangat murah. Tapi ketika mau mengekspor ke Indonesia, dibikinlah dengan harga yang sangat tinggi. Ya, dan kalau kita nonton saya cuma menonton beberapa YouTube, walau alam apakah ini bisa menjadi referensi yang benar atau tidak. Nah, sebagian saya menangkap di situ bahwa hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia itu mengacaukan orang-orang Barat, dan itulah membuat orang-orang Barat banyak sengaja membuat itu tadi Divide et Impera di Indonesia. Ya. Ingat WTO kan, bagaimana orang-orang Barat kita menggugat. Padahal kita tidak mau mengimpor, dia gugat kita. Padahal barang milik kita sendiri ya, suka-suka kita ya, mau impor atau tidak. Nah, saya juga nonton di YouTube itu bahwa ternyata perbandingannya kita sawit cuma 1,5 hektar, mereka menanam kalau di negara Barat yang bisa tumbuhkan bunga matahari, menanam mereka 15 hektar, belum sebanding kekuatannya dengan itu. Nah, jadi salah satunya cara adalah itu. Tetap menekan Indonesia, dan salah satunya itu kalau ini ya kalau tidak salah itu mereka mempermainkan dolar ya, yang sekarang lagi diribut-ributkan ya. Tapi walau alam, karena namanya sumber seperti itu tidak bisa kita hanya merujuk kepada satu sumber. Ya, seperti Farid tadi menyampaikan bahwa kalau dalam sejarah itu kita butuh beberapa sumber untuk mengklarifikasi. Kalau penelitian itu ada istilahnya apa lagi namanya? Dalam penelitian itu ada istilah alat analisis itu ya. Triangulasi. Kita perlu triangulasi. Apa benar data yang disampaikan oleh pihak A dengan pihak B dengan pihak C. Ya. Nah, mungkin seperti itu Pak Farid yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Saya kembalikan lagi ke forum, mungkin ada yang ingin menanggapi atau pemakalan sendiri ingin menanggapi. Dipersilakan Pak. Tuti Prof. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ya, Apom Prof sudah pukul 5.16 juga. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi lagi. Mudah-mudahan materi ini juga membakar semangat nasionalisme kita ya. Kalau dulu nasionalisme kita bagaimana mengusir penjajah dari bumi Indonesia, kalau sekarang adalah bagaimana mengusir pengaruhnya ya. Bagaimana mengusir kekuatan-kekuatan baru orang-orang Eropa, kolonialisme modern ya, neokolonialisme yang selalu berusaha ingin mencengkramkan kakinya, menanamkan kakinya di bumi Indonesia. Sekarang saya kira itu tantangan yang kita hadapi sekarang, dan tentu semangat PENI ini tetap perlu dihidupkan. Nasionalisme tetap perlu dihidupkan. Untuk bisa kita berjaya, untuk bisa kita berdikari, berdiri atas kaki sendiri, maka Indonesia harus mengelola kekayaan sumber daya alamnya, ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa istilahnya ya, mendukung pemerintah, mendoakan pemerintah supaya amanah ya, membawa Indonesia maju, dan kita semua bisa sejahtera ya. Kita semua bisa menikmati kekayaan Indonesia. Jangan kita mau
jangan kita mau dibentur-benturkan, ya, jangan mau dibentur-benturkan. Saya kira itu satu juga penyakit yang sekarang muncul, ya, dibentur-benturkan antara satu dengan yang lain. Ya boleh jadi ini adalah strateginya juga neokolonialisme, ya, boleh jadi. Tapi sekali lagi kalau dalam sejarah itu satu informasi itu belum cukup, ya. Kalau dalam sejarah informasi tunggal itu belum cukup untuk merekonstruksi sebuah peristiwa. Tapi kita butuh minimal 2 informasi untuk merekonstruksi sebuah peristiwa. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih Pak Farid Wajdi, Arjung, Tuti, dan Pak Sandana, ya. Pak Sandana yang sudah bergabung dalam forum ini. Mari kita menutup kuliah hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, ya, untuk kita berjumpa lagi kembali minggu depan. Ya, amin amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Prof, Bapak. terima kasih Ya. banyak, Prof. Ya, sama-sama Pak. Mohon izin saya keluar dari forum ini. Ya, Prof. Ya.